Alhaakumut takasur ini adalah bentuk dzam atau celaan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat, asyaddu min syagolakum, dari sekedar lalai atau hatinya terpalingkan oleh sesuatu yang lain. Fa'inal amil, karena sesungguhnya orang yang beramal qad yasta'milu jawarihahu bima ya'mal wa qalbuhu ghairu lahin bihi. Karena banyak keadaan orang itu jawarihnya seolah-olah dia sedang tidak mengingat Allah. Jawarihnya itu sedang melakukan satu pekerjaan tetapi hatinya ghairu lahin bihi. Oh, ini imannya tingkat tinggi. Jawarihnya melakukan sesuatu yang mubah tetapi hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat alha? Karena Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa ilal 'arsy. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man sarra ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhalladzina amanu min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jemaah pengaosan Kismas rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kalinya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat serta fadilnya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas yang semoga menjadi tambahan kredit poin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan kebaikan yang akan selalu kita kenang di hari tidak lagi berguna harta, anak, dan jabatan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi tanggal kelahiran beliau diperingati oleh mayoritas kaum muslimin. Memang para ulama sendiri berbeda pendapat soal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika lahirnya tanggal berapa. Tetapi pendapat yang paling masyhur dan paling disampaikan oleh mayoritas ulama memang 12 Rabiul Awal. Cuma kalau kita baca di Rohikul Mahtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu terjemahannya paling umum beredar di kalangan kaum muslimin Indonesia. Di situ Syekh Sofiyur Rahman, penulis kitab Sirah Nabawiyah, yang karya beliau keluar sebagai juara 1 dalam lomba penulisan Sirah Nabawiyah yang diadakan oleh Rabitul Alam Islami. Beliau lebih menguatkan tanggal yang lain, bukan 12 Rabiul Awal. Jamaah Kismas yang dirahmati oleh Allah, untuk judul pada pengajian malam hari ini mohon maaf kalau agak tipu. Yang tipu saya sebenarnya. Jadi ditanya,
materinya apa untuk besok. Harusnya saya tulis At-Takatsur, cuman karena saya yang kurang konsentrasi, saya tulis Al-Kausar kan. Setelah baca lagi, wah ini udah terlambat. Harusnya Al-Kautsar itu banyak dikaji kemarin waktu Idul Adha, ya cocok gitu ya kan. Inna a'toinakal kausar. Dan diceritakan oleh para mufasir di dalam riwayatnya Tafsir bil Ma'thur bahwa salah satu surat yang ketika turun Nabi senyum-senyum gak ada habisnya itu ketika beliau mendapatkan wahyu surah Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Nah, di situ ada perintah untuk berkorban. Meskipun di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan isti'arah ataupun meminjam kalimat yang harusnya relevan untuk satu jenis binatang tetapi dimaksudkan untuk semua binatang. Jadi nahar itu kan artinya menikam. Binatang yang dikorbankan itu kan harus dari jenis an'am atau binatang ternak. Binatang ternak itu yang kakinya 4. Jadi kalau ada yang nanya, saya punyanya ayam, boleh nggak korban ayam? Ya nggak boleh. Dari definisinya udah nggak masuk. Karena an'am binatang yang diternak itu artinya binatang yang kakinya 4. Biasanya kalau di Indonesia bisa lembu, sapi atau kerbau, atau yang versi lebih kecil adalah kambing. Di dalam Fiqhul Islami, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, beliau menyebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama gimana kalau orang yang diternak ini adalah rusa atau menjangan, boleh nggak buat korban? Ya di situ ulama beda pendapat. Yo nek ini kategorinya dia kakinya 4 kayak diternak oleh gitu. Sebagian wah kining fikih iki biasanya sing dibahas nek ora lembu, kambing, onto. Rusa nggak masuk gitu. Tapi enak dagingnya ya itu debat di kalangan ulama. Cuman yang jelas untuk yang dikorbankan itu adalah an'am, binatang ternak yang kakinya 4, bukan yang kakinya 2. Lo kan ayam diternak juga ya, tetapi dia nggak masuk di dalam definisi itu. Itu kalau kita ngebahas surat Al-Kausar, cocoknya dibahas menjelang Idul Adha kemarin. Padahal kalau di dalam lanjutan kitab Al-Fawaid ini sebenarnya dia ngebahas At-Takasur. Setelah kemarin kita ngebahas soal khitab Al-Quran. Jemaah Kismas yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk ke pembahasan, sedikit cerita aja. Kemarin itu kan waktu Bahsul Masail di Pasuruan yang diikuti oleh 50 pesantren memfatwakan son horeg itu haram. Nah, setelah itu kemudian ada perkembangan yang unik dan aneh ya. Dari kalangan pengusaha son sendiri memberikan komentar, "Mbok ya jangan lihat jeleknya aja Mas son horeg itu, mbok ya dilihat positifnya loh." Emang ada positifnya? Ada. Menurut para pengusaha son horeg. Positifnya apa? UMKM berjalan. Iya kan? Itu hasil parkirnya saja Mas. Tadi barusan lewat di story timeline itu ternyata tiket parkir untuk masuk ke lokasi son horeg itu 30.000 sepeda motor. Ya, nek karnaval takbiran Jambidan berapa Pak parkir? Nggih? 5.000. Ya itu 30.000 ya, ini di satu tempat ya. Di Malang itu sampai 30.000 per motor. Entah di lokasi lain. Kalau di tempat kampung sebelah tempat saya nih ada dangdutan itu 10.000 biasanya. Nek sini nggak ada Pak dangdutan gitu. Alhamdulillah. Lah ini kan ketika ada son horeg itu UMKM itu ekonomi hidup Mas. Pemuda-pemuda yang pengangguran itu dapat job, minimal pertama tukang olor kabel gitu. Yang lagi pengen cari kerja dia bisa belajar setting sound ya kan.
Dia bisa belajar jadi DJ, disc jockey gitu. Kemudian yang bakul cilok, bakul apa lagi? Bakul siomay, dia bisa jualan di lokasi. Ini kan menghidupkan UMKM, maslahatnya jelas lah gitu. Terus jawabnya piye? Nah, jadi gini, kita tidak ngebahas itu dari sisi sentimennya, tapi coba kita cermati sedikit logika yang digunakan oleh para ulama di dalam ngebahas masalah seperti ini. Dulu di awal 2000-an, nah yang masih menangi dulu kan sempat di era Presiden Abdurrahman Wahid itu pernah ada kasus yang menimpa salah satu perusahaan produsen MSG, monosodium glutamate, namanya Ajinomoto, yang konon di dalam prosesnya itu menggunakan enzim dari enzim babi. Banyak diprotes, cuman ada juga yang nyeletuk. Nah, ini kalau diperingatkan pabriknya ditutup kayak nanti terjadi PHK di mana-mana, ini mau dorot wis ben wae rapopo. Ya kira-kira argumentasinya 11 12 kayak gitu. Jadi gini, ada sunatullah atau satu hukum alam bahwa abdulmu yujiludulm, bahwa satu kedoliman itu akan memicu, akan punya efek domino, akan mendorong bentuk kendaliman yang lain. Jadi meskipun di sekitar kedoliman itu ada banyak maslahat, tetapi ketahuilah bahwa hal yang sekilas itu adalah manfaat atau maslahat berupa eh, berjalannya roda ekonomi, kemudian semakin menggeliatnya UMKM, para pedagang kecil dan warga masyarakat mendapatkan manfaat, bahkan diklaim oleh para pengusaha itu hasil parkirnya nggak cuma untuk kepentingan kami aja mas, tapi itu nanti buat santunan anak yatim, ya. Maslahat sekali, Masya Allah. Bahkan barangkali nominalnya lebih besar daripada yang biasa dikeluarkan oleh yang bukan pecinta itu. Tetapi Abdulmu yujilu dulem, bahwa satu kedoliman itu hanya akan mendorong kedoliman yang lain. Ketika di situ ada maslahat, maka maslahatnya dalam rangka menguatkan kedoliman itu. Lah kan itu kayak lingkaran setan itu akhirnya. Jadi misal dulu ketika Bu Risma menjabat sebagai wali kota Surabaya, kemudian menutup satu lokalisasi yang terbesar di Surabaya, bahkan konon terbesar di Asia Tenggara. Sejak zaman Londo, udah puluhan tahun, tahu-tahu Bu Risma menjadi wali kota ditutup. Maka alangkah baik kalau satu wilayah, satu daerah itu dipimpin oleh pemimpin yang soleh, minimal jujur gitu. Gak soleh gak apa-apa, asal dia masih jujur, insya Allah baik. Coba bayangkan di situ ada satu lokalisasi. Yang dapat rezeki siapa? Ya para pekerja profesional di situ yang bekerja di apa ya, di bidang usaha yang seperti itu. Tetapi nanti di situ juga ada UMKM tadi ya kan. Ada pedagang kecil ya, pedagang mie, ada yang pedagang kopi, jual es teh, ojek online ya kan. Nek dulu belum ada ojek online ya, ojek pangkalan yang nganter customer ke situ, kemudian nganter balik lagi, kemudian nganter pekerjanya ke kos-kosannya, itu kan dapat semua ya kan. Maka eh, nalar berpikir orang itu kadang bisa tumpul. Buktinya apa? Ketika itu dibubarkan, yang protes itu bukan cuma pekerja profesionalnya di situ, yang nggak ikut kerja, tapi kecipratan itu juga semi-semi protes. Wah, guys, pasarannya mati. Nah, itu kan apa ya? Yaitu yang lebih berbahaya daripada kedoliman itu sendiri, di mana ukuran seseorang baik dan buruk itu tidak lagi diukur dari bagaimana kacamata eh, menjaga agama seseorang supaya tetap baik, menjaga tatanan kehidupan dunia akhirat seseorang, tetapi gradasinya turun sehingga menganggap sesuatu yang baik itu hanya dari kacamata benefit ekonomi. Itu kan berbahaya. Abdulmu yujilu Abdulm. Satu kedoliman itu akan mendorong kedoliman yang lain.
Akan tetapi alhamdulillah di Surabaya ditutup oleh Bu Risma, di Jakarta ditutup oleh Pak Sutioso, ya kan. Bandung juga ditutup. Dulu kalau di kampung saya itu juga ada, tapi di kampung sebelah itu waktu itu yang naik jadi kepala desa masih jomblo, tapi partainya waktu itu baru 3 partai era Orde Baru, beliau orang P3, terus ditutup. Itu ketika penutupan lokalisasi seperti itu, eh, tempat tidur itu, Bali itu diobral. Dulu waktu itu saya masih kelas 5 SD itu satu Bali itu mungkin 2.000 3.000 perak, tapi nggak ada yang mau beli. Alhamdulillah, warganya protes, akhirnya dijadiin kayu bakar gitu aja, padahal tuh kasur masih bagus-bagus. Abdulmu yujirud dulem, bahwa satu kedoliman itu akan mendorong kedoliman yang lain. Tidak hanya kedoliman yang sifatnya eh, pelakunya yang melakukan kedoliman, tetapi orang-orang yang tidak melakukan kedoliman, dia ikut terseret-seret ke dalam kedoliman itu sendiri. Maka ada dialog lucu itu antara tukang bakul mie, ya kan, dia jualan di lokasi seperti itu, ketika dia sebenarnya nggak seneng dengan perilaku orang-orang yang berkecimpung di situ. Cuman gandeng dia delalah kok Allah kasih rezeki, rezeki ini dodolan di tempat kayak gitu ya emang laris, ya kan, tengah malam gitu kan, emang itu orang-orang yang suka begadang malam, ya kan. Pas dia tutup itu ya dia marah-marah, marah-marah, ya kan. Tapi setelah itu ya alhamdulillah ya istighfar gitu. Alhamdulillahnya tempat kemungkarannya ditutup, istighfarnya kok dia sempat protes kemungkaran itu ditutup. Padahal dia wangi seragam sholat, dia ngerti barang elek. Itu kan mengacaukan logika orang ya, seperti itu. Terus yang kedua, kemarin itu juga lucu lagi. Setelah divonis haram oleh Basul Masail, kemudian para pengusaha itu ngumpul bikin press release, namanya diganti, bukan Son Horeg lagi tapi jadi Son Karnaval, ya kan. Jawabnya gimana itu? Ya, jadi gini, di dalam qawaid fikhiyah itu ada kaidah kayak gini punya. Al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Saya ulangi lagi. Al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Nah, ini kalau teman-teman punya kesempatan untuk mengkaji usul fikih, bukan hanya fikihnya saja, tapi usul fikih. Jadi usul fikih itu ilmu alat kalau kita mau belajar fikih. Itu sama kayak kalau kita mau belajar bahasa Arab, ilmu alatnya ada nahwu, shorof, balaghah. Nek belajar usul fikih, ilmu alatnya apa? Kalau mau belajar fikih, ilmu alatnya apa? Usul fikih. Nek mau belajar Quran, ya ada tafsir, ada ulumul Quran. Belajar hadis, ya ada mustalah hadis, ada jarh wa ta'dil, banyak. Itu kira-kira di usul fikih ada kaidah kayak gini, yang dipertimbangkan al-ibratu, yang diambil pelajaran bil maqasidi wal ma'ani, maksud, makna dan substansinya. Ini yang dipertimbangkan, la bil alfadhi wal mabani, bukan lafat, nama atau sebutan. Bisa dipahami nggih? Itu kaidah yang dipakai para ulama kalau menghadapi masalah-masalah seperti itu. Al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dipertimbangkan itu adalah maksud dan makna atau substansinya. La bil alfadi wal mabani, bukan lafat, sebutan, wal mabani, bentuk, hay'ah, nama, julukan. Itu enggak dipertimbangkan. Didelok intinya apa? Seperti itu. Jadi meskipun mau diganti nama berapa kali pun ya tetap tidak dianggap, substansinya masih sama. Ya, demikian sekilas info soal hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan agak menarik kita bahas karena di situ ada hal-hal yang menyangkut dengan hukum-hukum agama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takasur ila akhiriha, surah At-Takasur
juz 30. Ukhlisat hadhihi surah lil wa'di wal wa'idi wat tahdidi wa kafa biha mau'izatan liman aqilaha. Surah At-Takasur ini berisi janji kebaikan. Jadi kalau di dalam kitab itu al-wa'du wal wa'id itu cuma beda, yang satu ainnya pendek, satu ainnya panjang. Itu maksudnya adalah janji kebaikan berupa surga, wal wa'id, dan janji keburukan berupa neraka. Wa tahdid, tahdid itu ancaman. Wa kafa biha mau'izatan liman aqilaha. Dan cukuplah surah At-Takatsur itu menjadi peringatan bagi siapa saja yang mau mengkaji makna-maknanya. Apa hukumnya pakai cincin untuk laki-laki? Ini cincinnya bukan emas, jelas bukan emas. Rasulullah pakai khotam dari khotam kenabian. Umar juga pakai khotam kenabian. Bukan khotam kenabian. Juga pakai cincin juga, cincin kenegaraan. Sebenarnya Nabi itu nggak pengen pakai cincin, cuman ketika Nabi sudah berada di Madinah, kemudian beliau mulai mengirim surat kepada para bangsawan, para raja-raja di sekitar Madinah. Pada saat itu para sahabat ngusul, wahai Rasulullah, gimana pun juga kita ini mau dakwah levelnya negara, mau kirim kirim surat kenegaraan ke Persia, kirim surat kenegaraan ke Romawi, kepada protektorat Arab yang tunduk di bawah kekuasaan Romawi seperti Raja Ghassan. Kemudian ngirim juga kepada Raja Arab di Yaman yang dia tunduk di bawah protektorat Persia, Bazan namanya di Yaman. Ini kalau kita nulis suratnya asal-asalan, nah hari ini yang nggak pakai kop surat, nggak pakai stempel stempel resmi kepresidenan, ini lah direken, lah bakal diwaca. Oh ngono toh, iya. Jadi pernah dengar ilmu hubungan internasional? Ada. Nah itu di UGM, di UI itu mesti ada jurusan hubungan internasional. Dia di bawah apa ya? Sospol ya, nggak salah ya. Sospol. Tahu nggak siapa yang pertama kali menemukan ilmu hubungan internasional? Di Perancis itu ada pusat studi yang mengkaji satu kitab karya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, judulnya Asyarul Kabir. Jurusan hubungan internasional itu kan bicara soal geopolitik, geostrategi, geoekonomi. Kemudian di situ juga dibahas mengenai protokol hubungan bilateral, kemudian regional, kemudian internasional, itu protokolernya seperti apa, kemudian pola hubungannya seperti apa. Wah, itu dibahas di situ. Dan tahukah kita kalau cikal bakal dari ilmu hubungan internasional itu adalah satu kitab karangan ulama madhab Hanafi, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, judulnya Asyarul Kabir. Dipelajari di Perancis. Jadi Imam Abu Hanifah lahir 90 Hijriyah, wafat 150 Hijriyah, pendiri madhab Hanafi. Kalau dari urutan lahir 4 imam madhab, ini nomor 1 madhab Hanafi. Di dalam khazanah madhab Hanafi, beliau punya 2 teman ngobrol, murid yang levelnya 11-12 sama gurunya, namanya Qadhi Abu Yusuf, gurunya Imam Syafi'i. Satu lagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan nulis buku judulnya Asyarul Kabir. Nah, Asyarul Kabir ini kemudian banyak bicara soal protokoler di dalam berhubungan antar negara. Jadi ketika Nabi mau kirim surat, para sahabat ngusul. Nah, terus gimana ini tanda bahwa ini kop suratnya resmi dari sekretariat kepresidenan umpamanya. Akhirnya udah pakai stempel khotam kenabian. Terkait dengan frasa di dalam pembahasan ini, wakafa biha mau'idata, Umar sendiri beliau punya cincin, tulisannya kafa bil mauti wa idun ya Umar. Bisa dirujuk di dalam Tarikh Khulafa'nya As-Suyuti.
Cukuplah kematian itu sebagai mau'idah, sebagai pengingat. Ya Umar, wahai Umar. Terus sampai era siapa Khulafaur Rasyidin itu pakai cincin Nabi? Sampai era Utsman bin Affan. Jadi ketika di era Utsman bin Affan itu cincin hilang. Jadi nih hari ini kok ada yang ngaku ini foto cincinnya Nabi, ngapunten wis hilang cemplung sumur. Golek ora ketemu. Nah, itu bisa dirujuk juga di Tarikh Khulafa. Jadi di era Utsman itu udah hilang cincin Nabi, khotam kenabian. Di dalam kitab ini, beliau Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa kitab surah At-Takasur ini cukup menjadi mau'idah atau pengingat bagi kita semua. Qauluhu ta'ala, firman Allah, Alhaakum. Fokus membahas potongan katanya alha. Alha ay syagolakum ala wajhin la tu'adaluna fihi. Jadi maksud dari alhaakum adalah syagolakum, menyibukkan hati kalian. Fa'inal ilha'a anisyai' wal ishtigol anhu. Jadi ilha artinya adalah ishtigol anhu. Jadi tersibukkan oleh at-takasur. Kemudian dilanjutkan di sini. Di dalam ayat itu kan disebutkan bahwa wamal hayatud dunya illa laibun walahun, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali isinya cuma laib dan lahun. Sigoh ataupun bentuk kalimat yang digunakan dalam ayat ini itu sebenarnya mirip dengan susunan kalimat di dalam syahadat kita. La ilaha illallah. Jadi kalau kita potong-potong, yang pertama itu adalah nafi, la ilaha, menafikan segala Tuhan, tidak ada ilah, illallah, baru ditetapkan. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, illallah, kecuali Allah. Ayat yang ada di situ juga mirip-mirip seperti ini. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dan tidaklah ada kehidupan dunia itu kecuali cuma laib dan lahun. Kalau kita baca sekilas di dalam terjemahan, maka hasil terjemahannya antara laib dan lahun itu kira-kira mirip. Tetapi kalau kita baca tafsirnya, al-lahwu lil qalb wal la'bu lil jawarihi. Lahwun yang dipakai di dalam surah Al-Hakumut Takasur, akar katanya adalah lahwun. Di situ juga ada beda pendapat antara ulama Kufah dengan ulama Basroh. Jadi kalau dalam masalah fikih itu kan perbedaan pendapatnya antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, satu lagi Hambali. Itu nah kita bicara fikih. Tapi kalau bicara bahasa Arab, perbedaan pendapatnya dua, antara ulama Kufah sama ulama Basroh. Ya, gitu. Kenapa kok justru bahasa Arab yang menjadi kiblat para ulama di dalam ngebahas bahasa Arab ini malah ulama Irak? Coba Kufah sama Basroh hari ini negaranya mana? Di Saudi bukan? Enggak, dia di Irak. Nah kok iso ceritanya biar ceritanya gini. Di era Abu Bakar, Umar, dan Utsman, itu kan ibu kota negara ada di mana? Madinah. Tapi di era Ali, ibu kota negara dipindahin kemana? Ke Kufah. Kenapa? Alasannya Ali kok mindahin ibu kota negara. Jadi mindah ke Jakarta nih IKN ini soalnya bukan hari ini aja. Dulu juga udah pernah di era Khulafaur Rasyidin. Jadi gini, Madinah itu kan kota suci, benar nggak? Kota suci, tempat hijrah Nabi. Terus sebutan Madinah Al-Munawwarah itu sejak kapan? Jadi sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah itu bukan sejak zaman sahabat dulu, enggak. Tapi sejak era Kesultanan Turki Utsmani. Baru Sultan-Sultan Turki itu menyebut Madinah itu Munawwarah, yang terang benderang. Madinah ini kota suci.
makam Nabi ada di situ, maka tempat yang suci dan Masjid Nabawi itu disebut fadilahnya ketika kita sholat di situ itu lebih banyak daripada masjid-masjid yang lain. Kan ada 3 tuh. La tasyuddul lihal illa salah sati masajid. Jangan kalian berupaya keras untuk mengunjungi satu tempat kecuali 3 masjidku ini aja. 1 Masjidil Haram, kemudian 2 Masjidil Aqsa wa Masjidi Hadza, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Madinah itu kota suci. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya berkali-kali lipat daripada kita sholat di Masjid Jogokarian. Tetapi jangan dilihat positifnya, ada efek sampingnya apa? Kemungkaran di kota suci dosanya juga lebih besar. Itu yang perlu dicatat. Ali paham hal seperti ini. Makanya oleh Ali ketika dia melihat, oh, Umar meninggal ditikam sama Abu Lu'lu'ah. Kemudian Utsman ditikam juga ketika dia baca Quran, kemudian ditebas kepalanya dengan pedang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Sampai-sampai kalau kita beli Al-Quran yang cetakan Menara Kudus itu kan nanti di sekitar surah Al-Kahfi atau apa itu nanti ada tanda merah. Tahu nggak kenapa kok dikasih tanda merah? Nah, itu menandai bahwa ketika Utsman wafat itu darahnya muncrat tepat di ayat itu. Nah, gitu. Ini Quran versi Menara Kudus. Ada alasannya kenapa kok dikasih tanda merah. Utsman dibunuh. Kemudian ketika Ali baru berkuasa, itu kekuasaannya sudah digoncang oleh gonjang-ganjing politik di mana satu kubu Bani Umayyah menuntut Ali untuk segera menghukum pelaku pembunuhan Utsman. Sementara Ali memilih berhati-hati. Ini ibaratnya hakim ki alat buktinya belum cukup. Atau misalkan kami masih mengumpulkan data-data lain lah, bahasanya gitulah kalau di ukuran hukum. Dan jangan lupa orang yang diprotes yaitu Ali bin Abi Thalib itu kalau di dalam Tarikh Khulafa dijelaskan di antara sahabat yang spesialisasinya itu adalah sebagai hakim itu adalah Ali. Wahwa dia adalah orang yang paling fakih dan orang yang paling ahli lil qada. Qadi, tuan kadi itu apa? Hakim ya. Bahkan meskipun dia adalah sahabat yang muda, tetapi di setiap kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini selalu dilibatkan. Dan pasti dimintai pendapat di dalam semua masalah kenegaraan, terutama waliul qada di dalam urusan hukum atau kehakiman sebagai qadi. Ali mikir, wah ini konflik ini saya pelihara di dalam kota Madinah, ini menodai kesucian kota Madinah, harus pindah lagi ke Kufah. Delalah kok basis pendukungnya ada di Kufah. Soalnya kalau Amr bin As Bani Umayyah basis pendukungnya di Damaskus sama di Mesir. Karena memang Amr bin As puluhan tahun jadi gubernur di Damaskus. Muawiyah yang jadi gubernur di Damaskus, Amr bin As dia di Mesir. Ya udah dikuasai sama 2 kubu itu. Pindahkan ke Madinah, dipindahkan ke Kufah pada waktu itu. Walahwu lil qalbi wal'abu lil jawarih. Jadi lahwun itu adalah sesuatu yang melalaikan tetapi itu menjangkit di hati. Kemudian laib ataupun suka bermain-main itu adalah sesuatu yang melalaikan tetapi itu adalah perbuatan jawarih, perbuatan kita. Walihada kana qauluhu alhaqumut takasur ablagha fid dami min syaghlakum fa inal amil qad yasta'milu jawarihahu bima ya'mal wa qalbuhu ghairu lahin bihi falahu wa dhuhulun wa i'rad. Alhaqumut takasur ini adalah bentuk dzam atau celaan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat asyaddu min syaghlakum, dari sekedar lalai atau hatinya terpalingkan oleh sesuatu yang lain. Fa'inal amil, karena sesungguhnya orang yang beramal qad yasta'milu jawarihahu bima ya'mal wa qalbuhu ghairu lahin bihi. Karena banyak keadaan
orang itu jawarihnya seolah-olah dia sedang tidak mengingat Allah. Jawarihnya itu sedang melakukan satu pekerjaan, tetapi hatinya ghairulahin bihi. Oh, ini imannya tingkat tinggi. Jawarihnya melakukan sesuatu yang mubah, tetapi hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat alha? Karena di sini orang yang lalai dengan bermegah-megahan, nanti dijelaskan fimalin wajahin dan segala macam, orang yang berbangga diri dengan uh, harta kemudian jabatan, itu selain jawarihnya memang seperti itu, tetapi hatinya juga lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Watakatsur tafa'ul minal kasroh. Kalau menurut ulama Kufah, asal dari asal kata itu adalah fi'il madi atau kata kerja lampau. Tapi ini ulama Basroh dia ngatakannya aslinya dari isim masdar. Watakasur tafa'ul minal kasroh. Takasur ini belajar sorof. Tafa'ul minal kasroh ini adalah bentuk tafa'ala minal kasroh dari kata dasar kasroh. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengambil pendapat yang dari isim masdar. Maksudnya apa? Kasuro itu adalah kalimat lazim. Kata lazim itu dia nggak butuh objek. Kasurol mal. Ada harta yang banyak. Butuh objek nggak? Kasuro banyak. Siapa yang banyak harta? Butuh objek nggak? Enggak butuh objek. Tapi ketika kasuro ini dikasih tambahan takasaro, tafa'ala, ditambah satu huruf saja, dia butuh objek. Atau bermakna saling. Doroba Zaidun, Zaid memukul. Tetapi kalau doroba Zaidun Amron, Zaid dan Amr ini saling baku pukul. Fasorul fa'il fa'ilan wa maf'ulan. Jadi masing-masing antara si pemukul maupun yang dipukul, ini keduanya imma jadi subjek, dia juga jadi objek. Orang tinju, subjeknya mana? Mike Tyson lawan Muhammad Ali misalkan, tinju. Subjeknya siapa? Ya Tyson ya Ali. Objeknya siapa? Ya Tyson ya Ali lah. Kenapa? Dua-duanya baku pukul lah. Ini cuma ditambah satu huruf, itu namanya fi'lul muta'adi. Muta'adi itu adalah kata kerja yang aslinya dia nggak butuh objek, ditambah satu huruf dia jadi butuh objek. Maka alhaakumut takasur di sini adalah antara dua atau tiga pihak atau lebih itu saling bermewah-mewahan, adu gengsi, adu okeh-okehan, adu sekti-sektinan. Jadi nggak cuma orang satu sombong yang satu diem, nggak. Ini saling berbangga diri. Maka relate dengan sunatullah atau kaidah tadi, abdulmu yujirud dulem. Ada bisa jadi orang ini nggak kepengen dia nyombong, tetapi gara-gara circle pertemanannya ini nyombong lah, aku yo podo lah, aku yo duwe nek ini ngono aku yo iso lah kayak gitu. Nah, ini yang dicela oleh agama. Muka saroh ba'dukum li ba'din lah, ini menjelaskan. Jadi saling berbangga-bangga mana yang lebih banyak satu sama lain. Wa aradu an dzikril mutakasir bi iradan lillahi wa umumihi. Fattakatsur fi kulli syai'. Terus berbangga-bangga, bermegah-megah yang dicela oleh agama itu apa? Fi kulli syai', dalam setiap urusan. Nah, yang disebutkan di sini ada urusan-urusan yang memang secara nalar atau secara sekilas orang nggak punya ilmu pun akan menganggap itu jelek. Contoh mimalin, saling spill berapa saldo tabungan, itu kan ya jelek. Mau orang kenal agama atau enggak, ngelihat orang kayak gitu kan ya gedek tuh sebenarnya. Padahal bisa jadi yang diem ini hartanya lebih banyak. Jadi ya memang dompet kita tipis, tetapi di ATM sekarang nggak pakai ATM malah, karena di ATM itu kan ada transaksi tanpa kartu ya kan, pakai QRIS. Siapa tahu di saldo QRIS-nya itu banyak kan, seperti itu.
Mimmalin au jahin atau kedudukan. Au riasatin atau kepemimpinan. Au niswatin. Wah, nah ini insya Allah nggak populer di kalangan kita. Saling berbangga soal istri, ya kan? Karena umumnya di sini kita single, ya kan? Beristri satu. Apa hukumnya poligami? Ayo, apa? Sunnah dalam artian itu adalah ajaran yang dibenarkan, iya. Tapi kalau anjuran nanti dulu. Di situ lama beda pendapat. Skin ketok pinter gitu Pak tipsnya. Pokoknya di situ lama beda pendapat. Nah, bedanya piye ya sengko tekok saya. Au hadisin atau banyak-banyakan hadis. Lah ini lucu. Jadi memang untuk urusan hati itu sesuatu yang sangat tipis, sesuatu yang sangat apa ya, yang sangat, kalau kata Nabi itu kan riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Kadang ora ketok, ning ono sebenarnya. Orang terkadang baca, pernah nggak dengar orang itu bawa-bawa ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Lah, ini kan saya dalam rangka at-tahaddusu bin nikmah, Mas. Saya dalam rangka menceritakan nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Bentuknya apa? Banyaknya hafalan, banyaknya ilmu, banyaknya hadis yang dihafal. Iya, benar. Tetapi di situ para ulama menjelaskan maksud dari wa amma bi ni'mati rabbika fahdis itu tidak setiap kenikmatan yang kamu punya juga disepil neng medsos, bukan itu. Ya tipis Pak bedanya, ya sombong ya ora, itu urusan hati, masalah yang hati yang tahu siapa? Ya itu urusan seorang hamba dengan Tuhan. Urusan hati kok. Kalau malaikat saya nyatet nih kan. Au hadisin au ilmin wala siyama idza lam yahtaj ilaihi wa takasur fil kutub wa tasawuf wa kasratil masail wa tafriha wa taulidiha. Juga terkadang orang itu bisa saling berbangga berbanyak-banyak soal buku yang sudah dia tulis, jurnal yang sudah dia upload ke mana? Sinta berapa? Wa kasratil masail serta banyaknya masalah yang bisa dia pecahkan. Wa tafriha wa taulidiha serta turunan-turunannya. Wattakasur ayat lubar rojulu ayyakuna aksara min ghairih. Ciri dari orang yang bermegah-megahan adalah, tapi ini cara pandang yang hendaknya kita tanamkan untuk diri kita sendiri, tapi jangan dipakai untuk menilai orang lain ya. Jangan dibalik ya. Ini ini adalah rambu-rambu yang hendaknya kita tanamkan buat diri kita sendiri. Nek kita ada indikasi mau melanggar itulah, ini rambu-rambunya kita sudah tahu, jangan sampai melenceng. Tapi jangan sampai kita gunakan rambu-rambu ini untuk menilai orang lain. Apa rambu-rambunya? Wattakasur ayat lubarrojulu ayyakuna aktsara min ghairih. Ciri dari orang-orang yang takasur, bermegah-megahan, membangga-banggakan sesuatu yang ada padanya adalah ketika seseorang mengatakan, menspil, menyampaikan, menunjukkan sesuatu, ayyakuna aktsara min ghairih. Ketika seseorang itu punya niat bahwa ini loh, aku lebih bahagia dari kamu, aku lebih pintar dari kamu, aku lebih kaya dari kamu, jabatanku lebih tinggi dari kamu, backingan saya lebih kuat daripada backinganmu dan segala macamnya. Nah, ketika ada indikasi itu, hati-hati. Tapi sekali lagi, ini rambu-rambu untuk diri kita sendiri. Ojo njuk, misalkan ada ustadz nyebutkan, oh di dalam hadis riwayat ini nomor hadis sekian posisinya sebelah kiri sebelah atas, jangan langsung dinilai dengan itu. Wah, ustadz riak gitu, jangan. Atakasul ya jangan. Ini rambu-rambu untuk diri kita sendiri. Ya pentingnya ngaji gitu Pak. Jadi kadang ustadznya itu lupa menyampaikan apa ya, menyampaikan ini kaidah, ini rambu-rambu, tapi jangan kamu pakaikan ke orang lain. Pakai untuk diri kita sendiri ya kan. Di dalam kitab Al-Iqtisam karya Imam Asy-Syatibi,
itu ada keterangan menarik. Saya lupa ini keterangan dari Ibnu Umar atau Ibnu Abbas kalau nggak salah. Di juz yang kedua dalam Al-I'tisamnya Asy-Syatibi. Beliau mengatakan gini, aku bertemu dengan sekian banyak sahabat. Yang aku simpulkan dari kelakuan sahabat adalah mereka orang yang sangat ketat dan sangat keras kepada dirinya sendiri. Tetapi mereka paling toleran kepada orang lain. Ada yang kebalik melaksanakan kaidah ini? Ada yang kebalik? Saya ulangi lagi ya kaidahnya ya. Ini adalah keterangan dari di dalam kitab Al-I'tisamnya Imam Asy-Syatibi. Yang kuperhatikan dari para sahabat, tidak ada orang yang paling ketat kepada dirinya sendiri melebihi para sahabat. Jadi nek untuk dirinya sendiri dia pasang standar tinggi. Ada kisah menarik, Pak. Pernah dengar nama Syekh Mahmud Shaltut tidak? Ini ulama besar Mesir, Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut ketika ditanya soal dalam persoalan, beliau jujur. Itu dimuat di dalam Majmu' Fatwanya Dr. Yusuf Qaradawi. Shaltut ketika ditanya soal hukum, dia jujur, rokok hukumnya apa? Haram. Meskipun dia sendiri merokok. Gitu Syekh Mahmud Shaltut seperti itu. Ya karena memang susah. Tapi kalau para sahabat, mereka ketika ditanya soal orang kayak gini gimana? Diambilkan pendapat yang ringan, tapi untuk dirinya sendiri dia mengambil pendapat yang berat. Contoh kasus dalam masalah riba. Riba hukumnya apa? Bunga bank. Haram. Nah, pendapat yang paling umum kita dengar. Tetapi banyak ulama lain yang mengatakan riba itu bunga bank nek dibandingke dengan riba zaman Nabi itu beda. Bedanya apa? Di zaman Nabi bunga yang dikenakan itu sangat mencekik. Sehingga orang itu nek iso ora iso bayar utang, nek ora iso bayar wis dadike budak. Itu ngeri zaman Nabi. Nek zaman sekarang kan enggak. Ya memang ada tambahan ya kan. Ya masing-masing punya dasar. Dan MUI mengatakan ini haram bunga bank. Kalau Basul Masail Nahdlatul Ulama, gose piye-piye ono beda pendapat di kalangan para ulama dan memang logis. Tapi alangkah baik kalau kita jawab sebagaimana adanya, ya haram yang paling umum. Meskipun kita tidak menutup pintu, di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ketika kita mengatakan demikian, jangan lantas wong liya diomongi haram, awake dhewe njiko kreditan. Bisa ditangkap ya maksudnya ya. Nah, para sahabat kan gitu. Jadi nek kepada orang lain dia toleran banget. Dia ambilkan pendapat yang paling ringan. Tapi untuk dirinya sendiri pasang standar tinggi. Ilmu jujur tetapi bukan dalam rangka untuk menyulitkan orang seperti itu. Batasannya apa? Seseorang dikatakan takasur, wa takasur ayat lubar rajulu ayyakuna aksar min ghairihi. Seseorang ketika dia berusaha ingin dilihat, ingin merasa dia lebih banyak daripada saudaranya yang lain. Wa hada madmum, dan ini adalah sesuatu yang tercela. Illa fima yuqarribu ilallah fatakasur fihi munafasah fil khairati wa musabaqah ilaiha. Kecuali takasur yang sifatnya adalah mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, wa fi sahihin Muslim, dan di dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Syahir, ia menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi membaca ayat Alhaakumut Takasur, Rasulullah bersabda, yaqulu ibnu Adam, ada anak Adam itu yang berkata, mali mali hartaku hartaku. Wa hal laka mimmalika illa ma tasaddaqta fa amdaita. Harta yang bisa engkau miliki sejatinya itu adalah harta yang engkau sedekahkan
Adapun yang engkau makan, maka itu hanya akan hilang, dan apa yang engkau kenakan suatu saat akan engkau tanggalkan. Ini di dalam Sahih Muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Intinya adalah eh, ada takasur atau bermegah-megah, berlomba-lomba yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasannya adalah ketika seseorang ingin terlihat lebih banyak dari orang lain, tetapi ini kaidah untuk kita sendiri ya, jangan dipakai untuk menilai orang lain. Wah ini takasur, takasur, jangan seperti itu. Itu untuk kaidah buat diri kita sendiri aja. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi makbaroh, kuburan, makam. Di sini para ulama membagi dua pendapat soal tafsirnya. Ada yang memaknai hatta di sini adalah sampai, ada yang hatta itu sampai-sampai. Bedanya apa? Pemahaman yang paling umum dari kita ketika kita membaca ayat ini adalah oke, silahkan deh kamu bermegah-megah. Paling itu akan berhenti kalau kamu sudah mati masuk kuburan. Ini paling umum dan tidak salah, benar seperti itu. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, korelasinya adalah dengan asbabun nuzul dari surat ini. Jadi waktu itu orang-orang musyrik itu antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu saling berbangga-bangga. Wah, aset di keluarga kami sekian banyak, sekian T, sekian M. Kemudian suku yang satu juga ngomong, wah di kabilah kami asetnya juga banyak, sekian T, sekian M. Nah, terus nanti kalau sudah habis, dibangga-banggain, wah keluarga saya yang ini jadi polisi, wah yang ini jadi tentara, wah ini jadi angkatan laut, wah ini jadi pas pampres, wis entek. Itu sampai mereka datang ke kuburan. Kilo, sing patoke iki mbahku. Sampai seperti itu, betul itu. Bani apa? Bani Said bin Khosrus atau apa? Ada dua bani itu yang diceritakan di dalam asbab nuzulnya gitu. Hatta zurtumul maqabir we. Kowe iki lho, dadak nganti tekan kuburan lho sing wis mati tok aku. Itu saking entek bahan kangge berbangga-bangga itu sampai-sampai datang ke kuburan kemudian ngilingi patoke mbae biyen. Kowe iki lho dhisik sing duwe lemah awet wiyara tekan giwangan mbahku iki patoke iki sing iki banggane. Kowe iki saka giwangan tekan Imogiri Nur Hidayah ngono kae. Nah itu hatta zurtumul maqabir. Ini tafsir yang kedua. Sampai-sampai kamu udah mengunjungi kuburan, isek kena nggih bahan. Nah, gitu. Nah, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Kalau misalnya kita misalnya nyumbang pembangunan dengan dipublikasikan dan tidak, tapi tujuannya dipublikasikan itu ada supaya menarik yang lain. Apa itu termasuk sombong? Jadi di dalam ayat itu kan infak itu ada dua, sirron wa alaniyah, dua-duanya terpuji. Jadi soal masing-masing itu ada nilai positifnya. Siron ataupun diam-diam itu juga ada positifnya, lebih menjaga keikhlasan. Tetapi alaniyah dan terang-terangan itu sahabat juga kayak gitu. Buktinya apa? Di dalam kitab Sirah itu banyak sekali Pak Utsman bin Affan dalam ekspedisi ini nyumbangnya sekian berapa ribu dinar. Abu Bakar 6.000 dinar. Satu dinarnya berapa ya? 4,25 gram emas murni kali 4.000. 1 gramnya berapa? 1.700.000 ya. Gimana biasanya ibu-ibu sing apal lagi harga nilai tukar emas berapa Bu? Gimana? 2 juta? 1,7 nggih, berarti belum beda. Anggap aja 1,7 kali 4,25. Berapa itu Pak? Mas Ustadz, Pak Guru Matematika ini banyak. Masih dikalikan 4.000 ya kan? Wis piro M wis oke. Jadi siron wa alaniyah itu tidak masalah. Masing-masing punya maslahat. Sekali lagi, keikhlasan itu urusan hati. Dan berhubung kita bicara masalah hati, ya ini rambu-rambu dan wanti-wanti untuk diri kita sendiri. Belum tentu kok yang kelihatannya baik itu dan baik dan banyak itu pahalanya lebih banyak dan lebih baik daripada yang sedikit tapi ikhlas.
Ini hiburan untuk saya yang infaknya cuma 2.000 perak gitu Pak ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu sekemampuan kita. Prinsipnya adalah yang dikeluarkan adalah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak ada kebaikan kecuali kamu infakkan yang terbaik. Sesuatu yang kamu cintai itu pasti yang paling baik. Yang kedua, sirron wa alaniyah, itu dua-duanya disebutkan dalam ayat, terang-terangan atau diam-diam. Yang pasti ikhlas itu urusan hati dan hanya rahasia seseorang dengan Tuhan. Lah kita oke alhakumut takasur, yaitu kaidah untuk kita, jangan buat nilai orang lain. Nah, gitu aja. Wah sombong ya jangan. Jangan, tuh kaidah untuk kita aja. Kira-kira gitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Gimana kita kan ya punya niat baik untuk menunjukkan. Jadi gini, orang tahu kalau di sini ada bidan yang siap menolong persalinan agar bayi itu bisa lahir dengan baik. Itu kan harus ditulis sih. Bidan nyonya ini AMD Cup misalkan, izin praktek nomor sekian 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 sekian, buka jam sekian. Yo ada kalanya memang harus seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan dakwah, Nabi sendiri juga terang-terangan kok, bahkan beliau ngumpulin orang-orang tuh ya bani ini bani itu sampai kumpul semua kan. Terus Nabi bilang, kalau aku bilang nanti dari balik bukit ini ada kuda mau datang, pasukan berkuda, kalian percaya nggak? Wah kami percaya wahai Muhammad karena engkau ini orang yang jujur gitu. Tapi bagaimana kalau aku mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah? Marah-marah ya kan, alihada jamak tanah, apa kamu ngumpulin kita orang cuma untuk masalah gini? Nah, gitu. Ya intinya dakwah itu bil jahar, dakwah itu disampaikan. Kemudian personal branding yaitu sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dunia yang seperti ini. Hanya soal ikhlas atau tidak itu pinter-pinter kita ngatur hati aja lah. Jadi misal udah mulai dapat banyak follower, kemudian uh, mulai konten-konten kita FYP ya kan, for your page, yaitu kaedahnya tadi ya jangan lantas capaian-capaian itu menjadikan kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kita merasa uh, kita sudah berbuat satu kebaikan. Enggak seperti itu. Jadi intinya kayak tadi, mau sirron mau alaniyah, itu ya hanya seni aja di dalam beramal. Tidak semuanya itu harus sir semua, yang nggak bisa. Alaniyah semua juga nggak bisa, semua ada porsinya. Yang penting tetap jaga hati, jaga niat. Niatnya untuk kebaikan. Kemudian tidak gampang menyeret ayat itu untuk membenarkan kesombongan kita. Sidak-sidak sepil iki alasane wa amma bi nikmati rabbika fahadis, nikmat Tuhanmu cerita-ceritain. Padahal maksudnya ra ngono, ora seluruh capaianmu tok spill ya kan. Jadi maksudnya gini loh. Nikmat kepada kita berupa Islam. Yang nikmat itu kemudian kita sampaikan kepada manusia sehingga manusia dapat kebaikan dengan keislaman itu. Nah itu ceritain. Nah soal personal branding segala macam ya itu seni aja. Sekali lagi bukan berarti yang alaniyah itu dia nggak ikhlas. Bukan berarti yang diem-diem itu pahalanya melebihi yang itu juga. Jadi lagi-lagi itu soal ikhlas dan niat, itu rahasia masing-masing kita. Gak ada yang tahu. Kaidah-kaidah tadi buat kita sendiri, jangan buat niat orang lain gitu. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, cukup ya. Iya. Moga.